Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nia, Guru Bimbingan Konseling kelas 7 mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 7 karena kalian telah dinyatakan diterima sebagai siswa di SMP Negeri 8 Pekalongan. Nah, agar kalian berhasil dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 8 Pekalongan, maka kalian perlu untuk mengenal lingkungan sekolah yang baru. Langkah awal yang harus dilakukan adalah beradaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah baru. Karena di lingkungan sekolah yang baru, kalian akan menemui hal-hal baru yang mungkin tidak kalian temui ketika berada di sekolah dasar. Dalam proses penyesuaian diri, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Di antaranya adalah 1. Mengenali dan memperhatikan susunan program pengajaran. 2. Mengenali dan memperhatikan lingkungan fisik sekolah. 3. Mengenali dan memperhatikan organisasi yang ada di sekolah. Dan 4. Mengenali serta memperhatikan teman-teman yang ada di sekolah. Yang pertama adalah program pengajaran. Yang dimaksud dengan program pengajaran adalah daftar mata pelajaran. Pada program pengajaran ada 2 program, terdiri dari program intrakurikuler. Program intrakurikuler ini adalah semua mata pelajaran yang wajib diikuti siswa selama kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kelas. Di tingkat SMP, kita ada 11 mata pelajaran yang wajib untuk diikuti. Kemudian program yang kedua adalah program ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar jam belajar yang menunjang prestasi siswa. Nah, di program ekstrakurikuler ini, bakat dan minat kalian dapat dikembangkan sehingga menunjang prestasi akademik siswa. Kemudian program intrakurikuler. Tadi sudah dijelaskan bahwa program intrakurikuler adalah program yang meliputi semua mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa. Di antaranya ada pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Jawa, seni budaya, pendidikan keterampilan, pendidikan olahraga dan kesehatan, serta ada pembelajaran TIK. Selanjutnya adalah program ekstrakurikuler. Nah, dalam pemilihan ekstrakurikuler ini, sesuaikanlah dengan minat dan bakatmu, sehingga akan mengembangkan potensi yang ada pada diri kamu. Untuk siswa kelas 7 diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat. Adapun ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMP Negeri 8 Pekalongan antara lain adalah atletik, pencaksilat, PMR, taekwondo, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini apabila diikuti dengan bersungguh-sungguh, maka akan mendatangkan prestasi di bidang non-akademik. Misalnya, kalian yang menyukai pramuka atau yang menyukai atletik, atau mungkin ada yang ingin untuk mengembangkan diri di ekstra pencaksilat. Bila kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh, maka kalian dapat dipercaya untuk mengikuti kegiatan lomba mewakili SMP Negeri 8 Pekalongan, yang tentunya itu akan menjadikan nama SMP Negeri 8 Pekalongan menjadi baik. Kemudian yang kedua terkait dengan beradaptasi tadi adalah mengenal lingkungan fisik. Nah, di SMP Negeri 8 Pekalongan memiliki beberapa ruangan yang harus kalian ketahui. Di antaranya ruang kepala sekolah, ruang guru, tata usaha, ruang UKS, ruang OSIS, kemudian ada laboratorium komputer, ruang bimbingan konseling, ruang kesenian, ada perpustakaan, masjid, kamar mandi siswa, kantin sekolah. Nah, masing-masing ruangan ini memiliki peraturan yang wajib ditaati. Misalnya,
ketika siswa berada di laboratorium komputer, maka siswa harus mentaati tata tertib yang berlaku di dalam ruangan itu, yaitu siswa tidak mengenakan alas kaki ketika memasuki ruang laboratorium komputer. Selain itu, bagi siswa-siswa yang juga membutuhkan bimbingan atau membutuhkan pendampingan, kalian juga bisa langsung memasuki ruangan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling tentu menjadi hal baru buat kalian karena di tingkat sekolah dasar mungkin tidak kalian dapatkan layanan terkait dengan bimbingan dan konseling. Jadi, apabila kalian ingin berdiskusi, menyampaikan sesuatu hal, atau mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi, kalian tidak perlu segan-segan untuk bisa datang ke ruang bimbingan dan konseling. Kemudian terkait dengan organisasi sekolah, di SMP Negeri 8 Pekalongan memiliki struktur organisasi. Misalnya, yang bertanggung jawab di lembaga pendidikan SMP Negeri 8 Pekalongan adalah kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah serta pengurus sekolah yang lain. Nah, untuk organisasi bagi siswa, SMP Negeri 8 Pekalongan memiliki wadah tersendiri yaitu OSIS. OSIS adalah organisasi resmi siswa yang ada di sekolah yang akan membantu mengembangkan kalian dalam kehidupan berorganisasi di sekolah. Nah, ini adalah beberapa kegiatan OSIS yang dilakukan. Antara lain pembagian zakat fitrah, kemudian ada juga kerja bakti sosial, ada juga penyerahan bantuan ke panti-panti asuhan. Nah, bila kalian berminat, bisa untuk mencalonkan diri ketika ada pemilihan pengurus OSIS. Selanjutnya adalah yang tak kalah pentingnya, kalian harus mulai bisa mengenal teman di kelas dan sekolah. Nah, mungkin di masa pandemi COVID ini, untuk bertatap muka secara langsung masih belum bisa dilakukan. Namun demikian, kalian bisa melakukan dengan cara berdiskusi melalui grup-grup WA yang terbentuk. Atau kalian bisa juga saling membantu ketika mengerjakan tugas melalui media elektronik WA. Nah, setelah nanti ada masa berakhirnya pandemi COVID, kalian bisa untuk secara langsung mengenal teman-teman dengan cara misalnya membentuk grup piket, membentuk pengurus kelas, atau mungkin ikut dalam organisasi yang ada di sekolah, misalnya melalui OSIS, atau mungkin kalian bisa mengenal ketika kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bagi siswa baru, segeralah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Karena dengan semakin cepatnya kalian menyesuaikan diri, maka kalian dapat untuk menyelesaikan segala tugas-tugas dan kewajiban, serta kalian terhindar dari permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat prestasimu. Kemudian, tidak perlu segan ketika kalian menemui kesulitan, segera untuk menghubungi guru atau wali kelas atau guru BK agar kesulitan dan hambatan yang dialami di kelas atau sekolah dapat terselesaikan. Mendatangi ruang bimbingan konseling bukan hal yang memalukan, akan tetapi akan mendatangkan sebuah manfaat apabila kalian mengalami kesulitan atau hambatan di sekolah. Yang ketiga, tetap semangat ketika mengikuti segala proses pembelajaran di sekolah, sehingga kalian dapat lulus dari SMP Negeri 8 Pekalongan dan dapat membuat bangga orang tua, membuat bangga sekolah, hingga kalian bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan yang gak kalah penting adalah percaya diri. Harus percaya diri mau untuk menyapa teman yang baru dan menjalin persahabatan. Nah,
Bila kalian bisa melakukan ini semua, maka kalian akan dapat menyesuaikan diri dengan baik dan mengenal lingkungan sekolah baru yang akan menjadikan kamu berhasil dalam menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Pekalongan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan terkait mengenal lingkungan sekolah yang baru. Semoga seluruh siswa kelas 7 segera dapat menyesuaikan diri, segera mengenal teman-teman, dan berhasil hingga lulus dari SMP Negeri 8 Pekalongan sesuai dengan yang dicita-citakan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.